Sahabat yang punya hafalan yang paling banyak siapa? Abu Hurairah, dari kalangan para sahabat ya, bukan dari kalangan para tabi'in atau ulama setelahnya. Kalau kalangan atba'ut tabi'in atau murid atba'ut tabi'in itu Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. Kalau di kalangan para sahabat yang paling banyak itu di Abu Hurairah, hafalannya berapa? 5.000 hadis, 5.000 hadis lebih. Itu yang banyak Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal itu 1 juta hadis karena beliau mengumpulin. Kalau Abu Hurairah itu asli dari Rasulullah langsung. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau ngambil dari semua ulama yang pada waktu ada keliling dunia, ilmiah untuk mencari hadis. Itu dikumpulin, beliau punya hafalan 1 juta hadis. Paling banyak di kalangan para sahabat adalah Abu Hurairah. Yang kedua adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Yang ketiga ada Jabir bin Abdullah. Jabir itu menghafal hadis sahabat. Terus ada Ibnu Mas'ud di antaranya. Abu Hurairah itu seorang sahabat yang miskin. Saking miskinnya tidak punya rumah. Diamnya di emperan masjid, makanya disebut Ahlus Sufa. Kalau Sufa pada zaman Rasulullah ada sekitar 200 orang. Ya, pimpinannya Abu Hurairah. Ada kurang lebih sekitar 200 orang yang tinggal di emperan masjid Madinah. Itu dia tidurnya di selasar masjid. Ingat waktu itu di bawahnya ada orang itu di emperan kayu, nggak punya rumah. Itu cuma hebatnya Abu Hurairah karena dia di Abu Hurairah ini di masjid Madinah belum kecil. Rasul rumahnya dekat sampingnya masjid. Jadi menimba ilmu langsung dengan Rasul, gurunya Rasulullah. Makanya hadisnya banyak. Apa kegiatan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu orang yang paling awal ke masjid. Abu Hurairah orang yang paling depan safnya. Abu Hurairah orang yang paling banyak berzikir, lisannya banyak berzikir di waktu malam dan bertahajud di masjid Madinah pada itu. Abu Hurairah dia tinggalnya di masjid, tinggalnya di masjid. Makanya kerjanya kayak gitu. Jadi malam hari itu lisannya basah dengan zikir, zikrullah, wirid, zikir, sholat sunnah, wirid, zikir, sholat sunnah, sesekali silaturahim. Siang hari apa sibuk beliau? Jihad. Siang hari itu jihad, perang. Siang hari bagaikan singa yang lapar, malam hari orang yang abid, betul ahli ibadah yang lisannya basah dengan zikir, basah dengan zikir, bukan basah dengan ngomongin orang, bukan basah kita ini ngobrol halal gitu, tapi lisan basah dengan zikrullah. Siang jihad, tidak pernah ketinggalan untuk berjihad. Tapi dia juga punya kelemahan. Hafalannya lemah. Lemah hafalannya. Sekarang hafal besok lupa. Besok ngapal, besoknya lagi lupa. Sekarang hafal, besok hilang hafalannya. Persis kayak kita ya. Benar enggak? Sekarang hafal, besok lupa. Ada sekarang nggak apa-apa, apalagi besok. Sekarang aja, besok apa? Apalagi besok. Abu Hurairah itu begitu kayak kita. Abu Hurairah itu bukan kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masuk pasar untuk kuping. Kenapa? Nanti kalau untuk kuping, obrolan orang pasar seorang pasar, akad orang pasar, rekam sama beliau. Mang berapa bawa mang? Karena di mana? Berapa? Seon 4.000, biasanya 2.000, 4.000. Mahal deh. Kalau bawang putih di atasnya lagi 5.000. Kalau tomat 1.300. Kalau bayam 2.000. Kadang-kadang kalau dari 2.000 untuk mereka. Tulang ayam murah 18.000 sekilo. Beliau tidak mau berhenti hafalannya dengan apa? Omongan orang Pak. Pas ketika masuk pasar, cerdas ya, Imam Syafi'i. Hanya hafal Quran 7 tahun, 10 tahun dah hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu karya Imam Malik dulunya. Sekitar 10 ribuan hadis. 10
10 ribuan, 18 tahun sudah jadi mufti. 18 tahun sudah jadi mufti. Mufti itu Syekh Al-Azhar itu, yang Habib itu. Habib Umar itu mufti. Setelah Habib Umar, Imam Syafi'i 18 tahun. Nanti 12 tahun itu jadi apa? Ini itu jadi apa? Nanti usia berapa? 21 jadi apa sekarang? Jadi apa? Imam Syafi'i 18 tahun menjadi Abu Hurairah itu orang bukan terus orang cerdas, orang yang cerdas. Manu dari Rasulullah Rasul. Kenapa ya bukan? Kenapa Abu Hurairah? Kenapa itu? Saya nggak hafal hadis kok susah ya. Gampang cepat buka. Coba gini. Coba sobat antum buka. Sok yang parkir digelar doa sama Rasulullah. Doa sama Rasulullah. Berapa? Si sampai kata beliau, sungguh setelah aku didoakan, sorban mendoakan sama Rasul, semenjak itu saya tidak pernah lupa dengan hafalan hadis. Tidak pernah lupa dengan hafalan hadis. Itu kan? Jadi kita susah menghafal itu nggak jadi masalah. Jadi masalah itu apa? Susah kita belajar. Niat kita yang susah untuk itu yang berbahaya itu. Yang musibah yang masuk pada diri seorang pelajar, pelajar para santri, para mahasiswa, mereka yang niatnya tidak ada. Itu musibah. Modal yang terbesar itu apa? Niat ada. Hasil itu bukan perkara besar. Antum ingin minta. Di situ ada rahasia apa? Ada rahasia yang pertama apa? Kepintaran itu bukan dari kita. Abu Hurairah mengeluhkan, minta solusi ke Rasul. Rasul minta kepada Zat yang Maha berilmu, jadi Allah yang memberikan kecerdasan tambahan. Gitu kan? Jadi makanya belajar itu kita jangan niatkan belajar itu untuk hasil, untuk mencari hak. Jangan begitu. Hasil itu gimana Allah, gimana Allah kita sadarkan kepada Allah. Bagaimana Abu Hurairah menyadarkan kepada Rasul menyadarkan kepada Allah. Abu Hurairah itu sebenarnya menyadarkan kepada Allah juga, cuma minta solusi pada gurunya mendoakan, meminta kepada Zat yang memberikan ilmu. Jadi jangan andalkan kekuatan akal kita, jangan andalkan kekuatan diri kita, jangan andalkan kekuatan kemampuan tidak sendiri. Ini mentang-mentang saya pasti bisa, cerdas saya gitu loh, gitu kan, pasti bisa itu sombong. Gitu. Orang kayak gitu nanti tidak akan bermanfaat itu. Walaupun kita bisa pintar ngapa dan sebagainya, tetap kita jangan wajah sombong. Allah yang memberikan ilmu, termasuk juga yang susah menghafal, Allah yang memberikan ilmu. Buktinya Abu Hurairah tiba-tiba hafalannya bertambah. Gitu. Kemudian beliau menghafal dengan serius, akhirnya menjadi menghafal terbanyak. Seorang itu melihat hadis-hadis kebanyakan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata wa kata dan sebagainya. Abu Hurairah. Orang Syiah datang, saya menolak hadis Abu Hurairah. Nolak, kalau antum nolak hadis Abu Hurairah, mau pakai apa? Untuk banyak hadis dari Abu Hurairah. Itu. Yang kedua, ya, jadi kita pertama jangan andalkan kekuatan otak sendiri, apalagi kita susah nolak kayak Abu Hurairah. Yang kedua adalah andalkan kekuatan Allah, minta kepada Allah biar Allah itu memberikan hafalan kepada kita. Rajin doa, beri sholat tahajud, beri sholat duha, beri sholat waktu yang waktu. Yang ketiga ada istilahnya takdim pada guru, penghormatan pada guru. Penting loh. Sikap Abu Hurairah ini contoh oleh ulama-ulama kita satu-satu, para kiai kita, para habib kita. Itu takdim itu memuliakan guru. Apa-apa kita tanya kepada guru, kita solusi
Jadi jangan lupa. Nanti ketika gurunya yang mendoakan, ya, jadi guru itu doanya mustajab. Maka mintalah doa kepada guru. Syekh, Ustaz, apa saya sudah Ustaz, mohon dibantu ya Ustaz. Maksudnya mendoakan ya Allah semoga memberikan kemudahan kepada murid-muridku. Allah akan bukakan. Betul? Ya. Kan itu kan sahabat, itu kan sahabat. Oh, aku kalau pengen ada cerita yang bukan sahabat, ada kisah dari keluarga sendiri. Ada orang, ini orang zaman sekarang nih, dia susah menghafal Quran. Ceritanya susah menghafal surah An-Nur. Ada di dalam surah Nur, Nur wal qalam wa ma yastur. Al-Qalam. Al-Qalam bukan. Surah Al-Qalam ada ayat sanasimu ala khutub, sanasimu ala khutub. Nah, itu orang menghafal susah banget. Kakaknya diceritakan sampai 1 hari nggak apa-apa. Itu setengah baris, 1 ayat setengah baris. Kan pendek, sanasimu ala khutub. Itu nggak apa-apa ya. Dibulak-balik menghafal nggak apa-apa. Tapi dia perbaiki niat dia, keikhlasan dia, ternyata tiba-tiba 1 kali menghafal, 1 kali duduk dia menghafal bisa sampai seperempat juz. Seperempat juz berapa? Berapa lembar? 2,5 lembar. 2,5 lembar, 5 halaman. Nantinya sulit menghafal 1 ayat, sekarang Allah kasih hafalan 2,5 lembar. 5 halaman. Luar biasa. Makanya niat diperbaiki lagi, keikhlasan diperbaiki lagi, tawakalnya diperbaiki. Baik dong? Nah.